Pew pew pew. Hey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang work from home, hybrid working bagi aparatur sipil negara. Sebelumnya, saya Ariel. Saya Lorca di 315. Saya Maulana dari 39. Saya Maria dari 14 dan nomor kedua. Saya Vita Maulana dengan NIM 39. Ya, saya lupa NIM-nya 337. Selamat menyaksikan. Oke, kita masuk ke bab pengertian. Yang pertama, work from home adalah sistem kerja dari rumah dengan cara memanfaatkan teknologi agar dapat bekerja. Yang kedua, hybrid working adalah sistem kerja yang dilakukan campuran dari kantor dan dari rumah secara bergantian dalam waktu tertentu. Selanjutnya, dasar kebijakan. Nah, work from home atau WFH dan hybrid working diterapkan sebagai tindak lanjut himbauan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Maret 2020 untuk menekan penyebaran COVID-19 di mana masyarakat diminta bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Nah, kebijakan ini ditindaklanjuti untuk aparatur sipil negara atau ASN melalui surat edaran Menpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja yang memperbolehkan ASN bekerja dari rumah dengan ketentuan 2 pejabat struktural tertinggi tetap bekerja di kantor, serta seluruh kegiatan tatap muka yang melibatkan banyak peserta ditunda atau dibatalkan. Dampak yang muncul dalam penerapan sistem WFH dan hybrid working ini. Yang pertama yaitu terdapat risiko komunikasi yang lebih tinggi akibat keterbatasan interaksi langsung. Yang kedua yaitu interaksi sosial dan kerjasama tim bisa menurunkan apabila tidak bertemu secara langsung. Yang ketiga yaitu penambahan biaya pribadi seperti pajak, internet atau kebutuhan perangkat kecil di rumah. Yang keempat yaitu untuk meningkatkan motivasi dan kenyamanan kerja pegawai karena karena mereka bisa bebas untuk melakukannya tanpa perlu sungkan dengan orang lain. Yang kelima yaitu menjaga kesehatan mental dan sosial, dan yang terakhir yaitu memberikan keseimbangan kerja bagi kehidupan pribadi. Nah pula manfaat dalam penerapan WFH dan hybrid working pertama yaitu pengurangan biaya operasional kantor dan berjalannya aktivitas kantor, penggunaan listrik, area biaya pemeliharaan fasilitas untuk pekerjaan. Yang kedua yaitu efisiensi waktu perjalanan. Pegawai tidak lagi harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam perjalanan menuju kantor. Yang ketiga yaitu lingkungan kerja menjadi lebih fleksibel. Pegawai dapat menyesuaikan ritme kerja dengan kondisi rumah, sehingga produktivitas dapat meningkat bila
lingkungan mendukung. Yang keempat yaitu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi yang sendiri. Pertama yang berbeda memiliki kesempatan lebih besar untuk dekat dengan keluarga dan melakukan aktivitas yang menyehatkan mental. Penyintasnya yaitu motivasi sosial dapat meningkatkan, terutama bila pegawai diberikan pencerahan dan perhatian lebih jelas. Penelitian menunjukkan bahwa fleksibilitas Pada penerapan sistem work from home dan hybrid working bagi aparatur sipil negara ini tidak terlepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi agar kinerja tetap efektif. Tantangan pertama adalah komunikasi dan koordinasi yang ketika tim bekerja dari lokasi berbeda, menjaga alur informasi menjadi lebih sulit. Pertemuan virtual tidak terlalu mampu menggantikan interaksi langsung. Tantangan kedua adalah pengawasan dan akuntabilitas kinerja yang seringkali atasan kesulitan memantau produktivitas pegawai karena metode kontrol yang biasanya dilakukan secara fisik harus dialihkan secara digital. Tantangan ketiga adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang ketiga, tidak semua pegawai memiliki akses internet stabil atau perangkat kerja yang memadai. Selain itu, kemampuan literasi digital yang rendah juga menjadi hambatan. Tantangan keempat adalah penurunan motivasi dan keterikatan pegawai. Lingkungan rumah yang tidak kondusif, kurangnya interaksi, atau meningkatnya distraksi dapat membuat pegawai kurang fokus bekerja. Tantangan kelima adalah kesesuaian tugas, yang tidak semua jenis pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, terutama pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan publik secara langsung. Terus tantangan terakhir ini adalah kualitas layanan dan produktivitas organisasi. Perubahan sistem kerja tidak hanya mempengaruhi pegawai, tetapi juga kecepatan pelayanan, koordinasi antar bidang, hingga efektivitas pelayanan kerjakan. Tantangan-tantangan ini harus diantisipasi agar work from home dan hybrid working dapat berjalan optimal. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa penerapan WFH dan hybrid working pada dasarnya merupakan upaya untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan meskipun terjadi situasi darurat seperti pandemi. Sistem ini memberikan banyak manfaat, mulai dari fleksibilitas, efisiensi biaya, hingga peningkatan keseimbangan hidup pegawai. Namun, penerapan sistem ini juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti kendala komunikasi, keterbatasan teknologi, serta potensi penurunan motivasi dan produktivitas. Oleh karena itu, WFH dan hybrid working akan menjadi sistem kerja yang efektif apabila didukung oleh infrastruktur teknologi yang memadai, manajemen kerja yang baik, serta kesiapan mental dan disiplin pegawai. Dengan dukungan tersebut, sistem kerja modern ini berpotensi meningkatkan kinerja ASN secara keseluruhan. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya. Suara imut kita kasih rating jangan lupa.